I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulina Rafika dari kelas L5. Di sini saya akan menjelaskan materi agama Islam tentang kematian untuk memenuhi tugas UTS. Dan simak terus ya videonya. Nah, di sini kan aku akan menjelaskan tentang kematian. Sebelumnya ada yang tahu artinya kematian apa? Kematian adalah terputusnya antara badan dan ruh yang berpisahnya, kaitan antara keduanya bergantian dengan kondisi dan berpindahnya dari ibaratnya kayak dari satu negara ke negara lainnya. Yang demikian kata Imam Al-Qudruhi. Bagi seorang muslimin, kematian adalah seorang yang sangat nikmat. Tetapi menurut seseorang yang kafir, itu artinya adalah adalah hukuman yang sangat menyedihkan, karena mereka di dalam dunia ini itu mementingkan keperluan mereka masing-masing tanpa memikirkan kayak harusnya ibadah atau kewajibannya masing-masing gitu guys, pengertiannya. Nah, jadi gitu guys cerita tentang definisi kematian. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan dan akan mencari informasi tentang cerita para khalifah, umara, dan orang-orang yang soleha menjelang ajalnya. Mari kita cek Google. Oke guys, kita searching. Oke, akhirnya aku dapat. Dan cerita para khalifah, umara, dan orang-orang yang soleha yang menjelang ajalnya. Cerita yang bersumber dari buku Di Balik Tabir Kematian karya Imam Al-Ghazali. Khalifah Abdul Malik bin Marwan atau Bani Umayyah sudah dekat dengan ajalnya. Ia memandang ke arah seseorang tukang cuci piring di wilayah Damaskus yang sedang sibuk bekerja. Sang khalifah bergumam sendiri, "Seandainya saja aku seorang tukang cuci itu, yang setiap hari aku makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Dan seandainya saja aku tidak pernah memegang tumpu kekuasaan apapun di dunia ini." Rupanya ucapan ini didengar oleh Abu Hazm, yang kemudian menyahut, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang-orang yang ketika sedang menghadapi azal kematian berharap bisa hidup seperti kami ini. Sebaliknya, ketika sedang menghadapi azal kematian, kami tidak berharap bisa seperti mereka." Saat sudah dalam kondisi kritis, Abdul Malik bin Maryam ditanya, "Bagaimana keadaan Anda, wahai Amirul Mukminin?" Dan ia pun menjawab, "Aku dalam keadaan seperti yang difirmankan Allah Subhanahu yang sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Dalam hadisnya Quran Surat Al-An'am ayat 94. Setelah menjawab seperti itu, beliau pun mengembuskan napas terakhirnya. Semoga Allah meridhoi mereka dan mengumpulkan bersama Rasulullah SAW. Lalu ucapan-ucapan khalifah saat menjelang ajalnya. Imam Ghazali dalam kitabnya yang diterjemahkan dalam judul buku Mati dan Kejadian Setelahnya mengatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, "Amatilah sesosok mayat dalam tiga keadaannya: apabila keluar peluh pada dahinya, matanya basah oleh air mata, dan bibirnya menjadi kering, maka insya Allah rahmat Allah SWT tercurah padanya. Tetapi apabila tenggorokannya mendengkur keras, mukanya menjadi merah, dan bibirnya mengeluarkan busa berwarna gelap, maka azab Allah turun atasnya." Adapun kekelancaran dalam mengucapkan kalimat syahadat saat sakaratul maut adalah asyhadu alla ilaha illallah, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajarilah orang menjelang azal di antara." Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, karena ini akan menghapus dosa-dosanya. Dalam hadis lain beliau bersabda, "Barang siapa yang pada saat menjelang kematian sadar bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ia masuk surga."
Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan maksud dari ucapan atau kalimat tauhid ini diucapkan oleh seseorang saat azal adalah bahwa di dalam hatinya orang itu tidak ada pikiran lain selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tujuan lain di dalam hatinya selain bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, selanjutnya apakah azal bisa ditunda atau tidak? Dan jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kematian sudah ditetapkan dan pasti akan datang. Seperti hadisnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34. Maksudnya sedikit pun kematian tidak bisa ditunda ataupun dipercepat, bukan karena seseorang masih kaya raya atau masih berkuasa lalu azalnya diperpanjang gitu. Tapi tidak demikian panjang tidaknya kehidupan tidak ditentukan oleh banyaknya harta ataupun kekuatan jabatannya. Kullu nafsin zalimul maut. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Semua makhluk akan mati dan kullu syai'in khaliqunilla wajhalu. Quran surat Al-Qasas ayat 88. Hanya Allah yang kekal. Dan kita tidak perlu takut mati, sebab itu memang pasti akan menjemput kita dengan pada waktunya dengan cara Allah dan sebaliknya kita tidak perlu berlebihan atau bersedih sebab kematian pasti akan menimpa setiap makhluk hidup maupun itu dalam hewan atau manusia apapun itu. Persiapan seorang hamba dalam menjemput ajal agar husnul khotimah. Arti husnul khotimah adalah sebuah akhir yang baik dan kalimat husnul khotimah ini sering diucapkan ketika seseorang akan meninggal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslimin atau berserah diri. Quran surat Al-Imran ayat 102. Mati dalam keadaan husnul khotimah memang seharusnya menjadi salah satu impian dari umat Islam. Arti husnul khotimah adalah sebuah akhir kehidupan seseorang dalam kondisi yang baik alias diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada apa sih? Ada beberapa cara untuk mendapatkan akhir yang meninggal yang baik atau dalam artian husnul khotimah. Dalam Imam Sufyan menyebutkan yang pertama yaitu menjaga iman dan ketakwaan secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, berusaha sungguh memperbaiki diri lahir dan batin. Ketiga, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan iman. Dan terakhir adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Nah, segitu aja ya guys materi yang saya bisa sampaikan, dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian dalam materi tersebut karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.